Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Marco Andrian Syotang. Saya mahasiswa aktif Universitas Nusa Putra, Prodi Teknik Mesin angkatan 2019. Di sini saya akan sedikit menjelaskan kembali tentang pemahaman saya tentang sistem hidrolik. Sistem hidrolik adalah suatu sistem yang memanfaatkan tekanan fluida sebagai power atau sumber tenaga pada sebuah mekanisme. Aplikasi sistem hidrolik berikut penerapan sistem hidrolik. Ada 6 bentuk aplikasi sistem hidrolik. Yang pertama itu ada truk pengangkut. Yang kedua itu ada mesin pelindung, mesin molding. Yang ketiga itu ada mesin poros. Yang keempat itu ada kren. Yang kelima itu ada dongkrak. Yang ketujuh ada forklift. Yang keenam ada droklift. Yang ketujuh masih banyak lagi aplikasi sistem hidrolik. Selanjutnya itu ada prinsip kerja. Prinsip kerja yang digunakan pada sistem hidrolik adalah hukum Pascal. Hukum Pascal yaitu benda cair yang ada di ruang tertutup apabila diberi tekanan. Prinsip dalam rangkaian sistem hidrolik adalah yaitu menggunakan fluida kerja berupa zat cair yang dipindahkan dengan pompa hidrolik. Dapat dirumuskan sebagai berikut. P sama dengan F per A, di mana P itu tekanan, F itu gaya, dan A itu luas penampang. Hidrolik fluida memiliki sifat non-compressible atau tidak dapat komponen. Hidrolik fluida menerima pressure, maka seketika itu ia akan meneruskan gaya tekanan ke segala arah. Selanjutnya ada fungsi fluida. Fungsi fluida hidrolik dalam kerja. Yang pertama itu ada sistem pemindahan sebagai pemindah atau penerus. Yang kedua itu ada sebagai pelumas bagian yang bergesekan. Yang ketiga itu ada sebagai pendingin. Selanjutnya itu ada fungsi-fungsi fluida. Fungsi fluida yang pertama yang selanjutnya itu ada fungsi fluida hidrolik. Yang pertama itu ada sebagai penerus gaya fluida. Yang pertama itu ada penerus gaya. Fluida harus dapat mengalir dengan mudah melalui komponen-komponen saluran pergerakannya. Yang kedua itu ada sebagai pelumas pada kinerja sistem hidrolik. Pelumas yang bekerja pada sistem hidrolik, elemen-elemen yang bergerak atau berputar akan saling bergesekan satu sama lain, sehingga dibutuhkan lapisan film minyak. Yang ketiga itu ada sebagai pendingin sirkulasi oli yang melalui pipa-pipa pengantar dan seluruh permukaan reservi yang muncul. Selanjutnya itu ada syarat-syarat
fluida hidrolik. Fluida hidrolik akan lebih baik jika memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama itu mampu mencegah korosi atau kontaminasi. Yang kedua itu mampu mencegah adanya pembentukan endapan. Yang ketiga itu tidak mudah terbentuknya buih-buih. Yang keempat itu mampu memelihara kestabilan dengan sendiri. Yang kelima itu secara relatif mampu menjaga nilai viskositas. Yang keenam itu memisahkan kandungan air. Selanjutnya itu ada sifat-sifat fluida hidrolik. Yang pertama itu tidak bisa dimanfaatkan atau dalam bahasa Inggrisnya itu unscopirable. Yang kedua itu ada mudah mengulir atau fluidity. Yang ketiga itu mencegah sifat-sifat fisika dan kimia yang stabil. Yang keempat itu mempunyai sifat melunasi. Terus yang kelima itu menjaga terjadinya karat. Nah, selanjutnya itu ada viskositas fluida. Viskositas secara umum dianggap penting dalam sifat-sifat fisik dari oli hidrolik. Karena viskositas ini akan mempengaruhi kemampuan untuk mengalir dan melumasi bagian-bagian yang bergesekan. Mungkin sekian dari penjelasan saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih.